Akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan kasus antara mantan pemain CLS dan Louvre, yaitu Dimas Moehari, dengan pihak CLS sendiri, mantan timnya. Hal ini pun booming di kalangan fans basket dan hingga masuk ke koran-koran besar dan situs informasi besar Indonesia, seperti Jawa Post dan CNN Indonesia. Bahkan sampai ada niat untuk mempersatukan segala pebasket profesional untuk membentuk asosiasi pemain akibat hal ini. Bagi kamu yang mungkin masih bingung tentang kasus ini, akan kami bahas seluruhnya dalam episode kali ini berjudul 7 Fakta Kasus Dimas Moehari dan CLS. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Latar belakang Dimas dan CLS. Dulunya, pada 2005-2006, Dimas adalah pemain klub Microskill Medan. Namun di sela-sela ia membela klubnya itu, ia mulai berkenalan dengan para petinggi dari Knights. Pada saat itu, CLS dan Knights masih belum merger dan masih berbeda. Tentu karena kehebatannya, Dimas bersama beberapa pemain Microskill Medan dibawa ke Surabaya pada 2007. Namun tak langsung bermain di Knights. Dimas bermain dulu untuk Universitas Surabaya. Pada 2008, CLS dan Knights merger dan berubah menjadi CLS Knights yang kita kenal sekarang. Dimas pun resmi menjadi pemain CLS Knights dan memulai karir basket profesionalnya pada 2008. Dimas pun menandatangani kontrak dengan CLS Knights pada 2008 tersebut. Di era 2010 awal, sejak IBL berubah menjadi NBL, Dimas menjadi bintang di sana. Ia membela CLS selama 5 musim NBL, mencatatkan 6,6 points per game, 4,2 assist per game, dan 4,8 rebounds per game selama karirnya. Dimas sempat membawa CLS melaju ke final pada musim 2010-2011 NBL dan menjadi juara preseason NBL 2011. Dimas juga 3 kali menjadi pemain dengan steal terbanyak di NBL. 1 kali menjadi top assist pada 2013-2014, masuk dalam 1000 point club, dan menjadi guard pertama yang masuk dalam 1000 rebound club di era NBL. Dari musim 2008 hingga 2015 tersebut, Dimas menandatangani beberapa kontrak di CLS dengan masa kontrak yang bervariasi antara 1-3 tahun dan untuk diperpanjang kembali. Pensiun karena keluarga pada 2015. Di tengah-tengah bermain membela CLS Knights, pada 29 Juni 2013, Dimas memutuskan untuk menikah. Pada tanggal 1 Agustus 2015, Dimas menandatangani perpanjangan kontrak untuk periode 2 tahun dengan CLS dari 2015 hingga 2017 nantinya. Namun pada 7 Desember 2015, tepatnya setelah preseason IBL 2015, Dimas memutuskan untuk pensiun dan mundur dari CLS. Alasan Dimas pensiun dari IBL dan bola basket profesional ternyata karena istrinya, yang sempat mengalami keguguran. Tidak hanya sekali, namun istrinya mengalami keguguran 2 kali. Pemain kelahiran Binjai tersebut mengaku sendiri bahwa salah satu alasan istrinya mengalami keguguran adalah ketidakhadiran Dimas untuk selalu menemani istrinya. Sang istri pun butuh pendampingan Dimas. Sebagai pemain basket profesional di Indonesia, tentu mereka dituntut untuk berpindah-pindah kota, karena di IBL menggunakan konsep serian, di mana tiap serinya diadakan di kota-kota besar yang berbeda, seperti Surabaya, Jakarta, Semarang, dan lain-lain. Di sisi lain, Dimas juga mendapatkan pekerjaan baru saat itu. Disuruh membayar ganti rugi. Setelah menyatakan untuk pensiun pada Desember 2015, mantan pemain Microskill Medan ini memang diperbolehkan oleh klubnya, CLS, untuk pensiun. Pengunduran diri Dimas diterima oleh pihak CLS Knights dalam sebuah pertemuan langsung di Jakarta. Namun ternyata, 1 hari sebelum Dimas mengumumkan pengunduran dirinya dari CLS kepada publik, Dimas dipanggil oleh perwakilan CLS Knights berinisial FR di Surabaya. Dimas diminta untuk membayar ganti rugi uang ratusan juta rupiah kepada CLS. Uang ganti rugi tersebut adalah uang gaji yang sudah terlanjur dibayarkan pihak CLS kepada Dimas dan uang kontrak pada tahun pertama. Perinciannya, uang kontrak 1 tahun pertama yang sudah dibayarkan CLS senilai 60 juta rupiah, uang gaji sebagai pemain pada 2015 senilai 32 juta rupiah. Angka ini didapatkan dari gaji Dimas sepanjang 2015. Padahal, gaji tersebut dibayarkan karena Dimas sudah melakukan kewajibannya sebagai pemain sepanjang 2015. Namun CLS tetap meminta mengembalikan uang tersebut. Lalu ada sisa uang pinjaman kepada CLS senilai 56 juta rupiah. CLS pun meminta Dimas membayar ganti rugi senilai 148 juta rupiah ini selambat-lambatnya pada 11 Desember 2015. Hanya 5 hari saja. Kalau tidak, Dimas akan terkena bunga senilai 5% setiap bulan.
Namun untungnya, Dimas pun bisa melunasi semua ganti rugi tersebut pada 11 Desember 2015. Dimas pun menganggap masalahnya dengan CLS ini sudah selesai. Disuruh menandatangani surat setelah ganti rugi. Tepat setelah melunasi ganti rugi tadi, Dimas diminta CLS untuk menandatangani beberapa surat. Perinciannya adalah surat pemutusan kontrak kerja antara Dimas dengan CLS Knights, lalu 3 surat pengakuan hutang kepada 3 pihak di dalam CLS senilai total masing-masing 92 juta rupiah, 56 juta rupiah, dan 393.600.000 rupiah. Nah, dalam pertemuannya pada 11 Desember 2015 ini dengan FR, Dimas pun sempat mempertanyakan mengenai 3 surat hutang dan 1 pemutusan kontrak ini. Dimas merasa sudah tidak ada lagi keterikatan dirinya dengan CLS, dan Dimas pun sudah tak punya hutang apa-apa lagi. Dimas juga tidak menerima uang sama sekali dari pihak CLS. Namun pihak FR saat itu menjelaskan bahwa 3 surat hutang dan 1 pemutusan kontrak tadi berfungsi untuk mengikat Dimas agar tidak bermain di klub profesional manapun hingga 2017. Hal itu sesuai dengan habisnya masa kontrak Dimas dengan CLS yang sudah terlanjur ia perpanjang di awal tadi. Dimas pun menganggap bahwa ia hanya perlu membayar hutang kalau dalam periode 2015 hingga 2017 ia bermain membela tim lain di liga profesional. Kalau tidak, maka dia tidak perlu membayar hutang. Karena ingin langsung selesai dan fokus dengan keluarganya, Dimas pun langsung menandatangani 4 surat tadi. Menjadi coach DBL Academy setelah pensiun. Setelah pensiun, Dimas pun mendapat tawaran ini dan ia mengambilnya. Istrinya pun mendukung penuh keputusannya menjadi pelatih di DBL Academy Surabaya. Padahal, hal ini tak pernah terpikirkan olehnya. Ia merasa potensi basket anak-anak muda Indonesia sangatlah besar dan berbakat. Ia pun sering tampil di kanal YouTube DBL Academy dan mengajarkan trik-trik serta tips dalam bermain bola basket. Pada 7 Mei 2017, Dimas pun akhirnya memiliki anak yang lahir dalam kondisi prematur. Dimas pun sangat senang karena keputusannya pensiun dari basket akhirnya berbuah hasil. Hingga saat ini, Dimas dan keluarganya pun sehat. Mendapat tawaran dari Louvre. Poin nomor 6 inilah yang menjadi penyebab masalah ini terjadi. Pada Desember 2019, 2 tahun setelah kontraknya dengan CLS habis pada 2017, datang tawaran dari Louvre kepada Dimas untuk bermain. Karena merasa sudah tak terikat kontrak dengan klub manapun, Dimas pun menerima tawaran ini. Di bulan yang sama, FR kembali mengajak Dimas bertemu lagi untuk mengingatkannya tentang surat pengakuan hutang yang ia tandatangani pada 2015. Dimas pun berkata pada FR bahwa sesuai penjelasan FR saat itu, Dimas hanya tidak boleh bermain di klub profesional manapun hingga 2017 saja. Akhirnya, Dimas pun tetap bermain membela Louvre. Namun pada 15 Februari 2020, Dimas menerima somasi atau peringatan pertama dengan penggugat inisial CT melalui kuasa hukumnya Antonius Adi Sudibyo dan Michael Sugijanto. Kuasa hukum Dimas pun memberi surat balasan kepada Michael Sugijanto dan terjadi balas membalas surat. Pada Maret 2020, IBL diberhentikan akibat pandemi COVID-19. Setahun setelahnya, yaitu pada 11 Januari 2021, Dimas mendapat somasi lagi. Somasi ini dikirimkan atas nama penggugat inisial FR dengan kuasa hukum Antonius Adi Sudibyo dan Michael Sugijanto. 4 hari kemudian, datang somasi kedua, dan 10 hari kemudian somasi ketiga. Pada 7 April 2021, tim bola basket CLS menggugat Dimas yang terdaftar dalam Pengadilan Negeri Surabaya yang meminta Dimas untuk membayar uang sebesar Rp393.600.000, meletakkan sita jaminan atau menyita rumah di Jalan Mendokan Sawah Timur, Surabaya, meletakkan sita jaminan atau menyita rumah pada Jalan ST Hasanuddin Binjai, Medan, yang merupakan rumah warisan orang tua Dimas. Dan akhirnya dilakukan sidang untuk menyelesaikan hal ini. Setelah diteliti lebih, ternyata Dimas baru sadar bahwa dalam surat hutang yang ditandatanganinya tidak mencantumkan larangan bermain di klub profesional lain hingga tenggat waktu tertentu. Jadi maksudnya adalah seumur hidup. Namun karena penjelasan dari FR pada 2015 yang mengatakan bahwa larangan bermain ini hanya berlaku hingga 2017, semuanya pun menjadi kacau. Dari awal sejak somasi dikirimkan, Dimas bersama kuasa hukumnya pun sudah mencoba menyelesaikan lewat jalur kekeluargaan. Namun hingga saat ini, CLS belum berniat mencabut gugatannya. Disupport oleh seluruh pebasket Indonesia. Dimas pun menyampaikan apresiasinya kepada rekan-rekannya, mulai dari awak media, pemilik podcast,
Perbasi dan teman-teman atlet basket digerakkan satu bola satu suara yang membantunya mencarikan jalur mediasi. Mario Gerungan, mantan point guard Aspak, mengatakan bahwa kasus Dimas ini hanyalah satu dari antara kasus tidak adil klub basket kepada pemain-pemainnya yang terungkap. Mario berkata bahwa ada kasus pemain lain yang tak dibayar oleh klub dan diskors tanpa alasan kuat. Kasus ini pun membuat adanya pertemuan virtual pemain-pemain profesional basket, bahkan yang sudah pensiun, untuk mendiskusikan tentang hal ini. Pertemuan itu dihadiri 70 orang. Daniel Wenas juga berkata bahwa ini adalah pertemuan pertama yang bisa berujung terbentuknya asosiasi pemain nantinya. Asosiasi pemain sangat penting agar menjadi wadah dan backup untuk membantu menangani masalah-masalah yang dialami pemain-pemain basket pro Indonesia. Namun karena mereka belum punya payung hukum, mereka belum bisa berbuat banyak. Kabar terakhir pada 18 Juli 2021, kasus persidangan ini sudah sampai di tahap jawab-menjawab. Sidang pun seharusnya dilanjutkan pada 21 Juli kemarin, namun masih belum ada update berita hingga sekarang. Itulah 7 fakta mengenai kasus Dimas Muharri dan CLS. Kalau dari pemberitaan yang ada di media, semuanya terlihat seperti memihak kepada Dimas Muharri. Namun alangkah baiknya kita jangan menganggap CLS adalah pihak yang buruk terlebih dahulu. Karena yang mengetahui dasar dan penyebab asli dari permasalahan ini hanyalah Dimas dan CLS sendiri. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu! Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching. I'll see you in the next video.